balik lagi nih di Paten. Kembali lagi bersama saya Lia Atmajaya di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Seperti biasa nih, kita akan ngebahas UMKM yang keren dan juga kreatif. Dan yang pasti spesial banget untuk kamu yang mau buka usaha tapi mesti bingung kemana atau apa yang harus dimulai. Atau mungkin mau mengembangkan usaha. Nah, ini dia waktunya untuk mencari ilmu ya. Oke, sekarang kita spesial banget karena kita akan ke Sumatera Barat, kita menuju ke Padang. Oke, UMKM yang pertama ini adalah Canting Buana. Jadi ini adalah sebetulnya rumah karya batik yang terletak di Silaing Bawah, Padang Panjang. Nah, mereka hadir untuk memberikan pelatihan gratis bagi warga sekitar maupun di luar daerah yang diharapkan bisa memberikan manfaat untuk perekonomian masyarakat. Dimulai dari ownernya nih, namanya Widianti, yang memberikan wadah dan juga edukasi kerajinan membatik kepada penyandang disabilitas juga. Baik, ini nih contoh duanya ya. Ini batik yang sudah diberikan pelatihannya dari Canting Buana. Tapi seperti apa sih serunya? Kita lihat dulu deh liputannya. Ini dia. Usaha ini berdirinya sebenarnya ngalir ya. Sejak tahun 2005 saya sudah mengedukasi batik di Padang Panjang ini, Sumatera Barat khususnya. Kita mengedukasi masyarakat itu sejak tahun 2005 di sini. Dan di sini kita di Canting Buana ini mengedukasi antara batik dan kain bermotif batik. Kalau kita di Canting Buana ini pertama ngikutin pesanan mereka, terus motif-motif batik itu kan teknik. Di sini ada motif Minangnya juga ada, artefak Minangnya juga ada, budaya Minangnya juga ada. Terus produknya juga bermacam-macam, mulai dari sejadah, pakaian, tergantung permintaan. Inovasi yang kita lakukan kalau di Canting Buana ini kan banyaknya permintaan pesanan motif khas Minangkabau. Minangkabau itu juga terdapat ornamen-ornamen Minangkabau yang mempunyai filosofi seperti itiak pulang patang yang di background belakang itu kan itiak pulang patang itu kan pergi, itiak itu adalah bebek, pergi pagi pulang sore. Tetap berkreasi, jangan pernah menyerah. Apapun proses yang kita lakukan, insya Allah akan menuai hasilnya. Bagi Bapak Ibu UMKM maupun adik-adik di sekolah yang ingin membatik, kita ada FB-nya Canting Buana dan IG-nya juga Canting Buana. Bisa melihat di FB dan IG dan bisa berkunjung langsung ke Canting Buana Kreatif Padang Panjang. Pateners lihat deh, ini adalah tas baru aku dari Poppy Suhaimi Craft. Jadi ini sebetulnya adalah tas yang dibuat dengan berbahan dasar sampah plastik. Tuh, keren kan? Jadi ini dibuat dari sisa-sisa botol dan juga plastik resek. Tapi lihat dong, ornamennya keren banget kan? Selain tas, mereka juga membuat tumbler dan yang pasti ada yang lainnya juga. Seperti apa? Kita lihat liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Lovita, pemilik usaha dengan brand Poppy Suhaimi Craft, bergerak di bidang usaha daur ulang khususnya sampah plastik. Usaha daur ulang ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2018.
Macam-macam produknya, ada berupa dompet, tempat tumbler, tas kecil, tas untuk ngelayat, dan macam-macam juga. Ciri khasnya ya satu, karena kita ikut membantu pengurangan sampah plastik yang ada. Kita selalu membuat sesuatu yang baru, ya boleh katakan limited edition. Kalau kesulitannya sekarang itu mungkin bahan baku ya, karena kita harus mencari bahan baku yang benar-benar bisa kita cuci bersih lagi sehingga bisa kita olah. Boleh berkarya, tapi tolong cintai lingkungan dan peduli lingkungan untuk tidak membuang sampah atau membuat sampah yang baru. Untuk promosi ataupun pesanan atau melihat katalog kami bisa dilihat di Instagram Poppy Suemi Craft. Di situ juga ada harga, mau order atau apa, ada alamat juga sekalian. Selanjutnya ada CV Media Tama Web yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan juga aplikasi yang berbasis data lainnya. Nah, Media Tama Web Indonesia ini fokus pada pemberian layanan pembuatan, pengembangan, dan juga memaksimalkan kinerja software dan juga website. Jadi kalau misalnya kamu membutuhkan website yang spektakuler untuk menunjang usaha kamu, CV Media Tama Web Indonesia adalah jawabannya. Kita lihat liputannya. Kenalkan, nama saya Ferry Ahmad. Saya pimpinan dari Media Tama Web Indonesia. Media Tama Web Indonesia ini berdiri dari tahun 2017. Nah, jadi dari 2017 itu kita berdiri di awal tahun waktu itu. Media Tama Web Indonesia itu memiliki beberapa core bisnis. Salah satunya itu adalah web developer, kemudian kita juga ada training dan konsultasi. Kita juga bekerjasama dengan LPK, dan kemudian kita juga masuk di digital agency. Dan yang terakhir, kita juga memiliki beberapa produk, contohnya kayak point of sale dan produk-produk lainnya. Kalau di Media Tama itu untuk sistem kerjanya, kita Senin sampai Jumat itu masuk dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan di hari Sabtu setengah hari sampai jam 12 malam. Visi dan misi Media Tama tentunya kita ingin menjadi perusahaan IT yang terkemuka di nasional. Dan satu lagi, kenapa saya membangun Media Tama ini, karena saya ingin membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, khususnya di Kota Padang. Karena memang sangat sulit untuk perusahaan IT di Kota Padang itu berkembang, dan juga banyaknya SDM itu akan membuat perusahaan IT ini semakin lebih bagus nantinya, gitu. Mungkin untuk Media Tama Web sendiri, kita berdiri di Kota Padang ini salah satunya memang tujuan kita untuk membuat Kota Padang ini lebih melek terhadap teknologi, karena memang sangat jauh perbedaan Kota Padang dan kota-kota lainnya. Nah, jadi tidak mudah untuk kita beradaptasi di Kota Padang. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kita langsung lanjut ya, bahas UMKM berikutnya. Ada nih namanya GLC Studio. Jadi GLC itu singkatan dari Gotta Look Cute. Nah, jadi mereka itu usaha yang menyediakan berbagai produk kerajinan tangan seperti card holder, handbag, kalung, gelang, cincin, scented candle, dan juga gerabah. Jadi mereka ini juga bekerja sama dengan UMKM lokal dan sekolah kejuruan atau SMK 8 jurusan keramik di Padang. Dan mereka juga memberikan
kelas-kelas workshop loh ya. Wow, kayaknya bisa banget nih menjadikan kerajinan atau mungkin juga keterampilan orang-orang Padang disebarluaskan melalui GLC Studio. Halo, perkenalkan saya Afifah Putri Adita, owner dari Gadalukit Studio atau disingkat GLC Studio. Usaha ini berdiri di Februari tahun 2021. Produknya berupa kerajinan tangan yang terbuat dari beads atau manik-manik, berbentuk card holder, tas, terus ada kalung, cincin, gelang, produk aksesoris lainnya, cup holder, terus juga ada tali kacamata, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Jadi di GLC sendiri, salah satu produknya itu ada produk Pretty Beads ini, berbentuk card holder. Berbeda dari yang lain, kita bisa lihat kalau beads-nya sendiri itu seperti beludru ya. Terus terlihat lebih cantik dan unik dibanding beads-beads yang lainnya. Kita juga bisa customize sesuai dengan keinginan para pembelinya juga, dan kita juga sering mengadakan event workshop sih untuk produk-produk seperti ini gitu. Jadi teman-teman yang bisa belajar itu bisa belajar melalui kita. Untuk teman-teman pelaku UMKM mungkin lebih baik mengambil langkah berani secepat mungkin, karena memang perkembangan saat sekarang ini justru memberikan banyak opportunity daripada harus berkutat dengan rasa takut gitu. Untuk sosial medianya sendiri itu ada GLC Studio di Instagram, dan tokonya sendiri ada di Jalan Hang Tuah nomor 207 Padang. Jadi ini saya punya minuman seduh nih Pateners dari Amna Lab. Ini adalah salah satu produk yang dibuat oleh Amna Lab juga. Ini pengharum ruangan. Nah, mereka itu UMKM yang membuat produk-produk dari bahan organik. Jadi selain produk-produk ini, mereka juga punya scented candle, punya sabun padat ataupun cair, sampo, minyak angin, minyak pijet, balsem, dan yang pasti banyak banget deh. Kalau misalnya kamu suka, kamu lihat aja dulu deh ya. Ini dia liputan dari Amna Lab. Perkenalkan, nama saya Ika Amberlina. Saya dari Amna Lab Aromaterapi. Di sini saya sebagai founder sekaligus engineer. Usaha ini berdiri sejak tahun 2018. Untuk produk, kita ada beberapa line produk di Amna Lab. Yang pertama itu home care, personal care, kemudian herbal. Kemudian kalau untuk rempah dan teh, kita ada teh rempah lemon, jahe kunyit. Ini dari rempah-rempah lokal semua yang ada di sini. Yang membuat produk kita berbeda itu dari segi prosesnya. Kita menggunakan mesin-mesin yang cukup mumpuni untuk mengolah produk-produk ini lebih baik dan lebih higienis sesuai dengan standar produksi yang baik. Yang membuat kita bertahan itu adalah support dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi apa yang kita lakukan itu alhamdulillah ada banyak support dari keluarga, dari teman-teman, dari masyarakat sendiri, kemudian dari pemerintah terutama. Kata-kata motivasi yang bisa kita sampaikan itu mulai aja dari apa yang ada dulu, jangan tunggu sampai sempurna gitu, karena kalau untuk mau mulai itu tunggu sempurna, harus banyak pemikiran, rencana itu nggak akan jadi mulai aja dulu. Untuk teman-teman yang mau lihat produk kita bisa dilihat di Instagram kita amna.lab. Satu lagi nih dari Padang, ada Lighthouse. Jadi ini merupakan objek wisata kuliner yang saat ini tuh sedang viral di sosial media. Karena mereka daya tarik utamanya itu adalah
tempatnya. Jadi tempatnya itu menyajikan pesona alam yang menawan. Tahu sendiri dong ya kalau Padang tuh pesona alamnya seperti apa ya kan. Jadi sesampai di sana tuh pengunjung akan disuguhi pemandangan alam berupa hamparan lautan biru yang eksotis banget. Aduh, aku belum pernah nih ke lighthouse nih. Sepertinya harus mulai membayangkan. Tapi sementara ini kita lihat aja dulu liputannya. Ini dia lighthouse. Halo, saya Yesi dari Lighthouse sebagai owner dan komisaris di sini. Lighthouse itu berdiri sejak 31 Juli 2021. Konsepnya itu lebih ke outdoor cafe ya, outdoor cafe. Jadi sebenarnya juga community compound, jadi yang memfasilitasi berbagai macam kegiatan di sini. Kalau di sini untuk minuman kita lebih ke mocktail ya, karena mungkin lebih segar untuk daerah sini gitu. Kalau untuk makanan sih paling favorit itu pizza di sini. Kalau bedanya mungkin beda view ya, beda view. Jadi kalau emang kafe-kafe lain mungkin konsepnya sama, tapi hanya view-nya berbeda. Sebenarnya karena ingin membuat sesuatu yang beda. Kalau saya ambil dari filosofinya mercusuar, itu jadilah sinar bagi para kapal yang akan pulang gitu. Jadi tetaplah tegar apapun yang menerjang. Bagi yang ingin berkunjung ke Lighthouse, coba lihat di Instagramnya Lighthouse, lighthouse.pdg. Baiklah Pateners, sekarang kita sudah tiba di segmen di mana saya akan ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi juga dan juga ilmu tentunya ya untuk Pateners yang sedang menyaksikan. Nah, ini ada nih namanya Mbak Safira, bener ya? Halo. Selamat datang di Paten. Makasih, Mbak. Tapi biasa dipanggil Mbak Vira bener? Vira aja ya? Mm. Baik, jadi Mbak Vira ini adalah co-founder dari Go UKM TC. TC itu adalah training center ya. Berarti memberikan pelatihan Iya, betul. untuk UMKM. Basisnya kewirausahaan. Kewirausahaan. Nah, boleh diceritakan katanya ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Oke, jadi sebenarnya untuk Go UKM Training Center ini adalah lini bisnis kami itu yang kedua. Oke. Jadi awalnya itu adalah Go UKM Media Service. Yang kedua ini ada Go UKM Training Center dan yang ketiga ada multi layanan. Cuman memang sebetulnya ya ada 3 grupnya lini bisnis. Cuman memang yang menjadi tombaknya dari bisnis ini adalah si Go UKM Training Center. Itu pelatihannya apa aja sih yang diberikan? Di tahun 2017 ini kita memang awalnya hanya program kuliner. Jadi fokusnya memang di sana sebenarnya awalnya itu kuliner. Kalau misalnya kita ada baking, jadi usaha baking. Jadi hands on semua gitu. Hands on semua, usaha pastry, terus usaha misalnya lagi kekinian tuh ada minuman kopi barista. Nah itu memang awalnya di sana. Cuman lambat laun kita juga namanya kita kan pasti ada inovasi dalam bisnis, pasti ada inovasi. Lambat laun kita merambat ke bisnis yang lain. Bisnis yang lain gitu. Tadi yang tadinya cuman pelatihan kuliner aja, kita jadi ada pelatihan perkebunan. Iya. Oke. Itu seperti apa tuh kalau pelatihan untuk perkebunan kayak gitu? Kalau perkebunan sendiri itu mulai dari penanaman, terus juga ada
pemupukan, perawatan tanamannya sampai ke pemanenan sampai pasca panen. Berarti memang from end to end ya. Iya, benar. Dan itu yang diajarin apakah cuma hard skill doang seperti itu atau gimana nih? Jadi kalau misalnya anggaplah kita salah satu programnya ya yang tadi misalnya masa persiapan pensiun misalnya. Kalau pensiun itu kan pasti dia harus ada perubahan mindset dulu dong dari yang tadinya dia karyawan sampai jadi kewirausahaan. Nah kalau untuk program sendiri kita kasih soft skill-nya dulu. Soft skill-nya itu tadi perubahan mindset, terus psikologi pensiun, sampai ke pencatatan keuangannya juga, terus harus nge-planning keuangannya seperti gimana nih dari yang tadinya dia karyawan sampai akhirnya mau jadi pengusaha. Setelah soft skill itu baru pindah ke hard skill. Kalau hard skill-nya itu ya tadi sesuai minat. Kalau pesertanya minatnya kuliner, maka hard skill-nya yang tadi kalau bakery atau barista. Tapi kalau misalnya minatnya perkebunan, maka ke perkebunan buah. Terus kalau minatnya ke perkebunan sawit, ke sawit. Tapi ada apa aja selain kuliner, perkebunan, terus ada apa lagi? Untuk saat ini ya sampai tahun ini ada kuliner, ada perkebunan, perikanan. Ada hidroponik juga. Terus ada jasa juga. Jasa tuh kita ada make up. Kalau Mbak Lia mau MUA ikut ya? MUA. Terus ada menjahit juga. Itu ada kerajinan juga. Kerajinan itu kayak kerajinan kulit kayak gitu. Macam-macam sih. Nah, kalau misalnya nih Pak Teners mau ikut pelatihan gitu, mungkin sekarang udah punya usaha, tapi tetap harus melebarkan usaha gitu kan, ya, mengembangkan gitu. Nah, kira-kira bisa daftarnya kemana sih? Oke, kalau untuk daftar sendiri bisa lihat di website kita, ada di www.goukm.id atau di Instagram. Kalau corporate ya biasanya ke Instagram kami yang goukm.official. Kalau yang untuk perorangan bisa ke goukm.tc. TC langsung ya? Iya. Wow, luar biasa ya. Ini emang yang namanya pelatihan itu untuk UMKM itu perlu banget. Tapi masalahnya mungkin kita nggak sadar kita perlu atau enggak, dan kita nggak tahu hubunginnya kemana gitu. Untung ada Go UKM yang berdiri sejak tahun 2017. Tapi sekarang kalau misalnya ditanya teman-teman nih Pak Teners nih mau ikut pelatihan apa, ya itu balik lagi ke Pak Teners sendiri. Mau ikutnya yang mana, tertariknya di bidang apa. Tinggal pilih ya kalau di Go UKM ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Fira sudah hadir di Paten, meskipun waktunya sebentar, tapi ilmunya banyak banget. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita masih ada sesi-sesi selanjutnya supaya bisa duduk lagi di sini bareng-bareng ngobrol gitu ya. Mungkin terima kalau kasih Mbak Lia loh. mau main ke kantor. Boleh dong, nanti kita bawa tim Paten semuanya. Jadi gini, kalau misalnya yang ngebedain Go, tadi kan kalau misalnya Mbak Lia tahu pelatihan itu pasti biasa lah, gitu. Pasti banyak lah pelatihan UMKM. Cuma yang membedakan Go UKM di sini adalah kita punya satu program yaitu pendampingan. Jadi setelah program hard skill dan soft skill tadi, kita ada pendampingannya lagi. Untuk pendampingannya apa, itu tergantung dari pilihan program yang peserta ikutin sebelumnya. Jadi kalau misalkan dia hard skill-nya pilihnya kuliner, nanti pendampingannya misalnya dari bidang pemasaran, itu nanti kita akan dampingi dari segi mereka belajar tentang e-commerce, tentang sosial media. Sekarang kan digital banget nih, jadi kita nggak mungkin dong mau nggak mau kita susah harus deh gitu, kita harus beradaptasi, beradaptasi kan kayak gitu. Jadi pendampingan kita memang mostly untuk sekarang sih lebih ke pemasarannya gitu, pemasarannya secara digital. Memang itu yang harus kita kuasai di era sekarang ini ya. Baik, terima kasih banyak kalau begitu Mbak Fira. Oke, selesai sudah ngobrol-ngobrol saya dengan Safira dari Go UKM TC Training Center. Nah, sekarang buat kamu jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Dadah! Oke, sedikit tips mungkin buat para pengusaha-pengusaha di Indonesia. Pertama adalah jangan lupa untuk melakukan inovasi, entah itu dari produk, pelayanan, ataupun lainnya gitu, karena inovasi itu sangat penting supaya kita nggak ketinggalan zaman. Terus yang kedua, jangan sungkan untuk mencari tahu informasi, entah itu informasi bantuan ataupun program-program lainnya dari pemerintahan ataupun korporat atau perusahaan, karena biasanya nih dari perusahaan atau instansi itu banyak banget nih bantuan-bantuan untuk para UMKM di Indonesia untuk mengembangkan sayapnya, entah itu dari permodalan ataupun pengemasan dan juga lainnya. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus
Sekarang kita masuk ke segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Yang pertama nih dari Padang ada namanya Cinnamon.handmade. Jadi ini sebetulnya adalah galeri seni. Tapi galeri seninya ini hanya memproduksi produk-produk yang handmade. Nah ini yang kerennya nih. Silahkan deh coba kamu lihat di Cinnamon.handmade. Unik, kreatif, dan keren. Itulah yang dapat digambarkan pada produk dari UMKM Cinnamon Handmade. UMKM ini memproduksi aksesoris yang dipadukan dengan beragam jenis batuan kristal maupun mineral yang dikreasikan menjadi beragam bentuk. Karena terbuat dari bebatuan alami, motif yang dihasilkan pastinya limited edition. Warnanya pun terlihat cantik sekali, ditambah dengan balutan packaging kayu yang unik. Kalau ke Padang tapi nggak makan rendang itu kayaknya sama aja bohong ya. Nah ini ada nih namanya rendang ACC Padang. Jadi mereka itu membuat nggak cuma rendang daging tapi juga banyak varian rendang yang kamu suka pastinya. Coba kita lihat di rendang ACC. Aku mau pilih mana ya kira-kira ya. Hari ini kayaknya makan rendang ayam enak. Ngebahas UMKM Padang gak lengkap rasanya kalau gak bahas makanan khasnya. Apalagi kalau bukan rendang. Nah kali ini ada nih rendang dari Rendang ACC yang membuat sajian praktis yaitu rendang kemasan. Variannya pun beragam. Tersedia rendang dalam sajian kering dan juga basah. Aduh, ini sih mempermudah kita banget ya untuk mengkonsumsinya ya. Selain rendang, UMKM ini juga menyediakan makanan khas Padang lainnya. Packagingnya juga juara banget, simple tapi aman untuk dibawa kemana-mana. Ini nih yang penting, packaging yang praktis dan safety. Selanjutnya aku punya Darmut.ethnic. Jadi mereka itu bergerak di bidang fashion, tapi fashion tenun Sumatera tentunya ya. Dan yang serunya adalah kamu bisa mix and match dan juga bisa disesuaikan. Kalau misalnya kamu mau yang couple atau mungkin yang family, semuanya ada di sini. Pateners, kali ini ada salah satu produk keren berbahan dasar kain tenun, UMKM Darmut.ethnic. Memproduksi kreasi dari berbagai macam fashion yang menarik seperti cardigan, kimono, gelang, bandana, tas, dan produk lainnya. Dengan sentuhan tangan kreatif, kain tenun diolah menjadi fashion yang keren dan tentunya bisa digunakan dalam berbagai acara. Uniknya, kamu juga bisa custom sendiri loh desainnya. Next, aku punya Working Arts. Jadi kalau misalnya kamu lihat Instagramnya mereka tuh punya deskripsinya tuh happiness is created from something unique. Nah, yang unik dari mereka, jadi mereka itu membuat kenang-kenangan yang memorable. Bentuknya itu sebetulnya adalah siluet, tapi siluetnya dibuat dari daun kering. Nah, gimana coba? Itu dia uniknya. Untuk kamu yang bergelut di bidang seni, kali ini ada inspirasi baru untuk berkreasi dengan seni, yaitu membuat siluet karikatur daun kering seperti yang dilakukan oleh UMKM Working Arts. Dengan modal yang terbilang sedikit, dapat meraup untung yang besar. Namun untuk membuat kreasi ini dibutuhkan kreativitas yang tinggi, mengingat medianya cukup sulit, yaitu daun kering. Keren banget ya, ternyata daun kering bisa dimanfaatkan hingga menjadi produk yang bernilai. Tingkat kemiripannya pun terlihat sangat mirip loh, sekitar 80-90%. Karikatur yang dibalut dalam bingkai ini terlihat bagus sekali. Ini bisa jadi inspirasi baru ya pateners. Nah selanjutnya nih aku punya namanya model clay. Jadi kalau misalnya kamu lagi mencari hadiah untuk diberikan kepada pasangan atau kepada bestie kamu dan pengen dibikin mirip berduanya atau mungkin kembar, bisa dilihat di sini nih. Kamu sukanya apa? Mau lilin atau mungkin mau sarung mancis ada juga dan yang lain-lainnya kamu bisa lihat di Instagram mereka. Buat kamu nih yang suka barang-barang unik, produk buatan UMKM Model Clay pasti bakal jadi inceran kamu banget nih. Tanah liat diolah menjadi berbagai aksesoris unik seperti cincin. Kreatif sekali ya idenya. Selain itu tanah liat juga dibuat menjadi wadah lilin. Bentuknya cantik-cantik sekali. Cocok banget nih buat hiasan di sudut ruangan kamu. Oh iya, kamu juga bisa request sesuai keinginan kamu loh. Berikutnya dari Padang, aku punya embroidery dari Sulamin.ri. Nah, kalau misalnya kamu suka yang sulam-sulam gitu, kerajinan menyulam atau mungkin kamu pengen mencari sesuatu untuk diberikan kepada orang-orang tersayang, kamu bisa cari di Sulamin.ri. Menyulam itu memakan waktu,
namun dapat memberi ketenangan pikiran, seperti produk-produk dari UMKM Sulaminri yang menjadi salah satu solusi untuk kamu yang ingin memberikan hadiah kepada orang tersayang, yaitu embroidery handcraft. UMKM ini menyediakan jasa pembuatan gambar dari sulam tangan yang cocok sebagai hadiah, dibuat secara teliti untuk menciptakan kerajinan yang keren dan kreatif. Masih dari Padang, ada namanya Lokak Leather Craft. Sesuai dengan namanya dong ya, mereka ini membuat kerajinan tapi dari kulit. Nah, seperti biasa, kalau misalnya kamu mencari kerajinan kulit untuk dibikin menjadi dompet atau mungkin menjadi clutch, itu ada juga. Atau gantungan kunci, ada juga. Kamu tinggal cari aja di Lokak Leather Craft. Produk selanjutnya adalah Lokak Leather Craft, merupakan UMKM yang memproduksi beragam kerajinan tangan handmade yang terbuat dari kulit. Produk yang diproduksi berupa dompet, jump strap, gantungan kunci, dan juga produk lainnya. Dibuat dengan sangat teliti dan teknik pewarnaan yang khas untuk membuat produk yang berkualitas. Menarik banget ya Pateners. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Pateners, untuk membuka usaha tuh pastinya kan kita butuh ide ya, dan juga inspirasi sebagai acuan untuk membuka bisnis yang spektakuler. Nah, kali ini di dunia dalam inspirasi kita akan memberikan informasi berupa beberapa inovasi yang kita dapat dari luar negeri yang mungkin bisa dicontoh di Indonesia dan dijadikan juga peluang bisnis. Seperti apa? Kita lihat. Inovasi yang satu ini tentunya sangat mempermudah Pateners untuk berkebun. Cell1 adalah taman yang tumbuh sendiri untuk memanen makanan segar dan lezat langsung dari rumah dengan mudah. Produk ini dirancang untuk gaya hidup sehat dan hidup sederhana. Bersama dengan panduan nutrisi nabati berdasarkan kecambah dan sayuran hijau, Cell1 akan memenuhi dan mempertahankan tujuan nutrisi kamu. Produknya pun sangat simpel sekali. Hanya dalam satu rak dengan 3 tingkat yang berisi tempat untuk merendam tanaman, berkecambah benih, dan bagian paling atas digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan tanaman yang dapat dikendalikan. Praktis sekali kan? Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit baru kembali. Hai, kembali lagi di DigiNews bersama aku, Miss Cetal. Cental, centil, digital. Nah, kalau udah ada aku, berarti siap-siap ya untuk go digital. Karena Miss Cetal akan membawakan informasi yang keren-keren di dunia digital. Nih, contohnya nih ya, yang pertama, Miss Cetal mau menceritakan kisah sukses seorang anak milenial tapi bisa jualan sambil kuliah. Tuh kan, kayak Miss Cetal juga. Miss Cetal juga sukses loh jualan sambil kuliah. Udah gitu Miss Cetal S1 pula, hebat kan? Teknologi digital telah membantu berbagai aktivitas masyarakat termasuk berjualan secara online. Walaupun demikian, teknologi bukan menjadi satu-satunya modal untuk berjualan online. Anissa, gadis milenial yang memiliki keberanian untuk memulai bisnis sejak masih di bangku kuliah. Berawal dari kegemarannya belanja di platform marketplace, ia kemudian memberanikan diri untuk mencoba berjualan. Toko yang ia miliki di marketplace bernama Kian Mart. Anissa memilih kebutuhan rumah tangga yang ia jual karena melihat kalau dari produk ini fast moving item yang cenderung sustain dari segi bisnis. Peluang ini ternyata membuahkan hasil yang bagus sebab ia dapat meraup omset sekitar 36 juta rupiah sebulan. Strategi lainnya yang ia lakukan adalah mengikuti campaign flash sale agar konsumen lebih aware terhadap tokonya. Dan ternyata followersnya terus bertambah, bahkan lebih banyak konsumen baru yang belanja di tokonya. Pernah nggak sih kamu mikirin, aduh harus laba berapa ya supaya untung? Ih, kebanyakan mikirin laba, yang ada malah nggak untung tapi buntung. Nah, ini ada aplikasi namanya Labamu
Ini aplikasi ini keren banget karena ini supaya kamu bisa mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha kamu. Yuk kita simak yuk. Aplikasi Labamu adalah aplikasi pencatat transaksi dan keuangan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengoptimalkan proses penjualan. Terdapat beragam fitur untuk meningkatkan usahamu, seperti adanya fitur penawaran untuk terlihat lebih profesional kepada pelanggan, fitur penagihan untuk melacak tagihan, pos kasir untuk menerima pembayaran dengan mudah, mengecek semua aktivitas transaksi, mengatur daftar pelanggan dengan mudah, serta mengatur produk dengan mudah sesuai keinginan. Aplikasi ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mengelola dan mengamankan arus kas dengan menyediakan transaksi langsung yang memungkinkan pengelolaan pembukuan transparan melalui pembayaran digital. Semua yang berjualan pasti pernah mikirin namanya kemasan, karena memang itu penting, makanya harus didesain dengan baik. Harus dipikirin tuh kayak gimana logonya, terus kemasannya harus apa, bentuknya harus gimana, semuanya harus ditaruh di mana. Semuanya itu memang harus dipikirin, namanya juga jualan ya kan. Nah, kalau tampilan sebuah produk ini sudah sangat bagus, tinggal deh kita pikirin marketingnya seperti apa. Ini dia liputan untuk desain produk. Maraknya bisnis online dan juga layanan food delivery membuat sebagian orang lebih memilih untuk membeli makanan via pesan antar. Seiring fenomena tersebut, para pemilik bisnis online pun harus siap bersaing untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Nah, untuk menarik minat pembeli, kamu harus membuat desain kemasan produk yang eye-catching. Ketika desainnya unik dan bikin penasaran, maka konsumen tidak akan ragu untuk melihat atau bahkan membeli. Tipsnya, sesuaikan desain packaging dengan target market dan jenis barangnya. Kamu bisa tambahkan elemen estetik seperti warna, tipografi, dan juga komposisi. Misalnya kamu menjual makanan untuk remaja dan anak-anak. Kamu bisa gunakan warna cerah, gambar karakter, dan juga tulisan dengan font yang lucu. Kalau target marketnya adalah orang yang lebih dewasa, kamu bisa gunakan desain yang simple tapi elegan. Kemudian kamu juga harus memiliki identitas brand yang kuat untuk mempermudah konsumen mengenal brandmu. Dan terakhir, kamu juga harus pastikan produk kamu tetap aman saat dikirim ke konsumen. Oke, sekarang saatnya Miss Cital untuk pamit. Udah dapet kan digital news? Tapi nanti ketemu Miss Cital lagi ya. Sekarang aku mau bobo dulu, bobo cantik supaya besok aku seger. Jadi Miss Cital pergi ya. Miss Cital, cental, centil, digital. Duh. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Oke, sekarang berarti saatnya untuk paten surprise. Tahu ya, kalau sekarang paten surprise itu kan konsepnya baru. Jadi kita kan membuat beberapa sharing session kepada pateners, terus bertanya kira-kira apa nih yang mereka harapkan dari paten surprise. Nah, ternyata banyak sekali nih calon pengusaha muda mau buka usaha tapi nggak berani untuk memulainya. Padahal itu kayaknya modal utama yang harus dipunya ya, berani. Nah, inilah gunanya paten surprise, di mana kita akan membantu mewujudkan calon pengusaha tersebut untuk berusaha. Nah, seperti apa dan kira-kira siapa yang akan kita datangin? Ini dia. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya bisa kembali bertemu dengan Anda dengan Paten Surprise. Seperti biasanya, saya host 3 jaman, Leonardo Karyo, hadir untuk memberikan surprise kepada Anda semua para patener di rumah. Nah, setelah sekian lama, episode kali ini Paten Surprise benar-benar memberikan surprise yang spesial untuk Anda, khususnya buat teman-teman yang memiliki masalah untuk membuka usaha. Kami akan datang ke tempat Anda untuk langsung memberikan modal dan juga barang-barang untuk membuka usahanya. Sekali lagi, buat teman-teman yang memiliki masalah dalam membuka usaha, silakan hubungi kami lewat email di bawah sini. Kami akan hadir ke tempat Anda. Siapakah episode kali ini yang beruntung mendapatkan surprise dari kita? Ikuti saya, yuk! Kata tim paten sih katanya di sekitar sini rumahnya. Ibu Kasiem. Oh iya ini nih.
Ah, ini dia nih. RT 003, RW 02, nomor 34. Oh, Kasim. Iya, ini rumahnya nih. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Iya, Pak. Ini rumahnya Ibu Kasim ya? Iya, Pak. Ini Ibu orangnya? Iya. Oh, perkenalkan saya Mas Karyo dari Paten Surprise. Oh, iya, Ibu tahu Paten Surprise nggak? Tahu. Tahu? Tahu. Pernah lihat di mana? Yang lihat di TVRI. Ah, benar sekali, Bu. Saya ini dari Paten Surprise mendapat email Oh iya. dari anak yang bernama Syahrul. Syahrul siapa, Ibu? Anak saya. Oh, anak Ibu. Anak Ibu kirim email kepada saya mengatakan kalau Ibu katanya mau membuka usaha. Betul? Betul, Pak. Kami dari Paten Surprise sengaja datang ke tempat Ibu untuk membantu Ibu. Dari sekian banyak email yang masuk, episode kali ini Ibu yang terpilih untuk kami beri bantuan. Terima kasih. Terus Ibu mau buka usaha apa? Nah, itu mau buka warung nasi uduk Di mana? di Jekedalan. Oh, di jalan? Iya, Pak. Bukan di sini? Ini lokasinya sempit, Oh, Pak. sempit ya. Oh, ada tempat Kurang- usahanya, Ibu? Ada, Pak. Oh, ya udah. Antar saya ke sana yuk. Kita lihat tempat usaha Ayo, Ibu. Pak. Oh, ini tempat usaha Ibu. Iya, Pak. Udah berapa lama ini, Bu, nggak dipakai? Cukup lama, Pak. Oh, dulu Ibu usaha apa di sini? Usaha nasi uduk, Oh, nasi uduk. gorengan, Gorengan. lontong. Oh, Ibu ahli tuh bisa bikin nasi uduk, gorengan, sama lontong. Enak, Bu? Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ibu banyak yang beli? Banyak. Oh, kenapa bisa berhenti? Pak, habis modalnya habis. Oh, modalnya habis, dipakai makan. Iya. Oh, modalnya kurang waktu itu ya. Jadi Ibu pengen banget nih punya dagangan lagi di sini, Iya, usaha lagi Pak. di sini. Iya. Oke, Bu, hari ini doa Ibu terkabul oleh Tuhan dan kami akan membantu Ibu. Amin. Tim Paten Surprise akan datang ke sini untuk mewujudkan mimpi. Terima kasih banyak, Pak. Nah, ini dia, Bu. Oh iya, Tim Pak. dari Paten Surprise yang akan mewujudkan mimpi Ibu. Oh iya, terima Ayo, kasih Bang. banyak. Ah, Bu, ini dia brand Ibu. Sherlock, Makasih. serba lontong dan gorengan. Makasih, Pak. Ah. Nah, ini ada berasnya, Bu. Oh iya, makasih. Ada berasnya. Ya. Ada telur juga, Bu. Terima kasih Ada banyak. berasnya buat Ibu. Ini telurnya, Bu. Kasih. Nanti Ibu bisa bikin telur balado Oh, atau iya. telur kecap. Iya. Telur telur buat menu penambah selera di nasi uduk, Bu. Ya, Berasnya, makasih. wortel buat Ibu bikin bakwan. Ya. Amin. Ada kentangnya bisa bikin pakai kentang balado. Terima kasih. Supaya usaha Ibu kembali berjalan. Amin. Semakin maju dan sukses ya. Amin. Ingat, jujur nomor 1, Bu. Iya, Ya. Pak. Terus bersemangat. Makasih. Dan jangan lupa, ini branding ini harus didaftarkan ke HAKI, Bu. Hak Iya. Kekayaan Intelektual.
Supaya Ya. apa? Supaya dagang Ibu terdaftar. Amin. Dan terlihat lebih profesional ya Bu ya. Oh iya. Selamat ya Bu. Iya Pak. Oke Pateners, itu tadi Ibu yang beruntung mendapatkan surprise dari Paten berupa bantuan usaha, modal, dan juga branding. Nah, buat teman-teman yang memiliki masalah, ingin sekali melakukan usaha tapi tidak mampu karena modal dan lain-lain, hubungi kami lewat email di sini, ya. Lewat email di sini, hubungi kami. Kami akan datang kepada Anda untuk membantu Anda memulai usaha Anda. Jadilah pengusaha yang jujur, yang kreatif, dan juga berinovatif. Terus maju bersama Paten. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Terima kasih Paten. Aku udah mendapatkan modal dari tim Paten untuk modal usaha. Biar sukses terus tim Paten. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit. Nggak berasa nih Pateners, kita sudah sampai di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak loh ya sudah menyaksikan Paten. Yang jelas tidak lupa terima kasih banyak juga untuk para UMKM yang sudah menginspirasi kita semua dan menjadi ujung tombak untuk memajukan perekonomian bangsa. Oh, sedap kan tuh? Jadi harus terus semangat ya Pateners ya. Tadi juga sudah ada narasumber yang memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan ilmunya juga bisa digunakan untuk membuka dan juga mengembangkan usaha Pateners. Kita ketemu lagi di jam yang sama di TVRI di minggu depan ya. Lia Atmajaya pamit, sampai jumpa. Kita harus bangkit, jatuh bangun jatuh bangkit kembali.